Dan gunakan rasio gear L atau low. Dan gunakan gigi 1 untuk berjalan. Selanjutnya gigi RTH, pastikan di reverse atau -1 untuk membongkar tanah dan membumbung kanan dan kiri. Oke, siap. Jalan. Dan lihat teman-teman, pembumbungannya ini tinggi ya, dan hasilnya efektif. Lebar paritnya juga sama seperti ini, sekitar kurang lebih 50 cm. Aktualnya sekitar kurang lebih 47 cm. Dan hasilnya seperti ini. Per saya syuting hari ini di bulan November, untuk harga ketiga mesin ini yaitu di sini. Video ini sebagai referensi untuk memilih dan menentukan pilihan produk sesuai dengan kebutuhan dengan membandingkan spesifikasi, fitur, karakter, harga, dan benefit yang ditawarkan dari setiap produk yang dibandingkan. Halo Sobat Firman, selamat datang kembali lagi dengan saya Rizky Maulana dari Firman Indonesia. Dalam video kali ini saya akan membandingkan 3 kultivator untuk mendangir. Dalam video perbandingan ini adalah yang spesial karena ketiga mesin ini bisa membuat saluran air, membumbung tanah, atau mendangir. Nah, tapi sebelum itu, ada baiknya teman-teman semua untuk klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Sudah? Sekarang kita lanjut. Oke, sekarang saya akan jelaskan dulu satu persatu dari ketiga kultivator ini. Saya akan jelaskan dulu yang paling lama, yaitu yang pertama ini. Tipenya FTL 650A atau 650AH. Jenis kultivator ini adalah kultivator yang paling lama di antara ketiga kultivator ini, yaitu dia bisa membajak di ladang kering, kemudian dia juga bisa membuat saluran air, artinya dia tidak di luar dari mesin ini, jadi sudah satu paket, begitu. Kemudian saya akan jelaskan mesinnya dulu. Engine-nya atau mesinnya ini menggunakan mesin bensin bertenaga 9 HP, ya. Ini tenaganya cukup besar sekali untuk menggunakan di lahan yang seperti ini. Kultivator ini memiliki 2 kecepatan maju, yang low dan yang high. Kemudian dia bisa maju dan mundur, bisa juga dari sini ya, atau dari sini maju mundur. Kemudian memiliki 2 kecepatan rotari, gigi 1 netral dan gigi 2. Dan yang terakhir, dia memiliki 2 rasio speed dari rotari tersebut. Nah, jadi dia ada 4 kecepatan dari rotari. Fungsinya untuk apa? Karena mesin ini untuk membajak dia menggunakan RTH, jadi bukan dari sistem satu gardan yang rotarinya ada di depan. Oleh karena itu dia harus menggunakan beberapa konfigurasi settingan gigi untuk membajak di ladang yang keras sekalipun ataupun di ladang-ladang yang seperti ini. Kemudian RTH ini dia tidak ada forward atau reverse, jadi tidak bisa maju atau mundur, hanya berputar reverse saja seperti ini gitu. Nah, jadi penggunaannya untuk membajak ataupun untuk mendangir, teman-teman bisa mengatur stang ini. Nah, pada saat membajak, stangnya harus di belakang sini dan dia akan proses pembajakan. Pada saat untuk mendangir, teman-teman harus ganti arah stang ini ke sini, 180 derajat. Selanjutnya, kita ke yang sebelah kanan, atau kultivator yang tidak baru-baru banget, tapi lebih baru dibanding dengan FTL 650A atau AH. Dan ini adalah tipenya FTL 820. Teman-teman sudah pada tahu semua, ini kultivator ini bisa membajak di ladang kering, di sawah dangkal, dan juga membuat parit, guludan, ataupun mendangir. Jadi dia fungsinya lebih banyak dibanding dengan 650. Tapi 650AH ini, atau 650A ini, dia memang spesialis untuk di ladang. Begitu. Dan kalau ini, dia bisa di ladang ataupun di sawah dangkal. Nah, itu spesialnya. Karena banyak teman-teman semua yang kalau di musim hujan misalkan, dia menggunakan ini untuk di sawah. Pada saat musim kemarau, dia menggunakan ini untuk di ladang atau di kebun. Sekarang kita bahas mesin penggeraknya. Yang ini FTL 820, dia menggunakan engine FGE 220 HDR dengan tenaga 7,5 HP. Berbeda dengan yang 650AH ini. Ya, dia lebih kecil, tapi dia menggunakan R atau reduksi, sehingga torsi yang dihasilkan itu setara dengan yang 9 HP. Hasilnya, positifnya adalah 820 ini memiliki konsumsi bahan bakar yang lebih hemat dibanding dengan yang 9 HP. Tapi memiliki torsi yang cukup oke juga dibanding dengan yang 9 HP. Karena dia menggunakan 2 gardan. Sama, ini juga menggunakan 2 gardan, tapi dia menggunakan 7,5 HP saja sudah cukup. Dan efisiensi bahan bakar. Untuk menggunakan FTL 820 ini,
membajak di ladang kering atau sawah dangkal, tinggal rubah aja yang depan sini pakai rotari. Ya, rotarinya itu lebarnya kurang lebih sekitar 80 cm. Gitu. Bisa langsung bajak ladang kering, bisa langsung dicelupkan ke sawah-sawah dangkal. Dan sekarang ini adalah konfigurasi untuk kita mendangir, ya, mendangir atau membuat parit atau menyiangi gulma yang ada di paritnya sini. Nah, untuk transmisinya dia lebih simple dibanding dengan yang FTL 650AH atau A. Dia tinggal geser aja giginya kanan kiri seperti ini. Ada gigi netral, mundur, D2. D2 itu untuk membuat guludan. Artinya dia rotari akan reverse, kemudian netral, kemudian D1 itu untuk membajak. Artinya rotari akan forward, akan maju rotarinya. Gitu. Dan untuk stangnya sendiri dia bisa dirubah-rubah arahnya. Untuk apa? Untuk pada saat mendangir atau membuat saluran air agar supaya teman-teman bisa lebih seimbang aja. Bisa di kanan atau di kiri. Dan kemudian yang paling terbaru yaitu adalah tipe FTL 610W. G atau D, karena dia memiliki dua varian mesin penggerak. Yang G itu adalah gasolin, yang D adalah yang diesel. Untuk yang G, dia menggunakan bahan bakar bensin dengan tenaga 9 HP, ya, sama seperti yang FTL 650A atau AH. Untuk versi D, dia menggunakan bahan bakar solar, ya, jadi dia lebih besar lagi, tapi sama-sama 9 HP, ya, tenaganya. Yang paling spesialnya adalah FTL 610W ini. Dia kultivator yang paling multifungsi di antara semua kultivator Firman Indonesia. Dia memiliki dua sistem kerja, yaitu dengan menggunakan PTO dan juga tidak menggunakan PTO atau non-PTO. Saya jelaskan dulu yang non-PTO. Yang tidak menggunakan PTO yaitu satu gardan. Dia bisa membajak di ladang kering dengan menggunakan rotari yang lebarnya itu 135 cm. Kemudian dia bisa menggunakan di sawah dangkal dengan menggunakan paddy wheel dan juga singkal di belakangnya. Dan dengan sistem PTO, ini macam-macam. Yang pertama, dia bisa memompa air dengan PTO itu. Kemudian dia juga bisa menyemprotkan pestisida, herbisida, fungisida, dan lain-lain dengan menggunakan power sprayer. Kemudian dia bisa memotong rumput menggunakan mower ataupun grass cutter. Kemudian dia bisa memanen padi dengan cara memotong padi atau jerami dengan menggunakan ripper. Dan yang terakhir, saya menggunakan RTH di belakang sini untuk membuat saluran air atau membumbuk tanah atau mendangir yang sebentar lagi akan saya lakukan. Dan semua implemen itu dijual terpisah tergantung kebutuhan teman-teman semua. Jadi itulah kehebatan dari FTL 610W G atau D yang sangat multifungsi. Oke, sekarang saya akan kasih tahu dulu cara penggunaan untuk mendangir. Yang pertama-tama untuk FTL 610W ini, RTH sudah terpasang di belakang sini. Jadi tidak perlu stang ini ke belakang. Nah, fungsinya adalah seperti ini. Jadi cara berjalannya adalah maju seperti ini. RTH ada di belakang. Oke, kemudian gunakan rasio gear L atau low dan gunakan gigi 1 untuk berjalan. Selanjutnya gigi RTH pastikan di reverse atau -1 untuk membongkar tanah dan membumbung kanan dan kiri. Seperti itu. Oke, sudah. Kemudian nanti akan berjalan. Oh ya, satu lagi untuk spakbornya sendiri. Ini karena lahannya seperti ini, spakbornya saya setting naik angka 1 seperti ini, kemudian kanan kiri ini saya buka. Selanjutnya FTL 820, tinggal ganti dicer di depan sini, kemudian ban besi yang ramping di belakang sini, setting di D2, simple, seperti itu aja. Yang terakhir, untuk FTL 650A, gunakan rasio transmisi RTH itu di H atau high, kemudian atur giginya di gigi 1, kemudian gigi majunya diposisikan di L atau low. Setelah itu posisi stang ini harus di ke belakang sini. Jadi bukan seperti ini ya, karena dia tidak bisa reverse atau tidak bisa forward. Dia hanya bisa forward saja. Kelebaran paritnya sendiri, FTL 610 dia memiliki lebar parit sekitar 47 cm hingga 50 cm. FTL 820 memiliki lebar parit 30 cm dan FTL 610 sama memiliki lebar parit sekitar 50 cm. Oke, sekarang kita akan langsung praktekkan. Nyalakan semuanya. Terakhir, jangan lupa atur kedalaman ya, supaya efektif dan kedalaman seberapa yang dibutuhkan. Oke, siap, jalan.
Oke, kita sudah selesai dan kita akan melihat bagaimana hasilnya. Karena dari ketiga kultivator ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Yang pertama yang paling lama dulu, seperti ini. Ya, ini dia hasilnya. Dengan kelebaran parit kurang lebih sekitar 50 cm, dia efektif untuk membumbung tanah ke kanan dan ke kiri. Dan inilah. Oke. Dan ini hasilnya seperti ini, dia membumbung ke kiri. Ya, seperti ini teman-teman. Ya, seperti ini. Dan selanjutnya FTL 820. Ya. Dia bagusnya adalah dia bisa di lahan yang ramping atau parit yang ramping. Kekurangannya, pada saat ketemu di lahan yang keras seperti ini, dia tidak begitu efektif untuk melemparkan tanah. Karena untuk membuat saluran air, lebih baiknya dia untuk dibajak dulu. Walaupun dia membumbung tanah seperti ini, memang berbeda yang fokus atau yang spesialis di ladang kering seperti 650A atau 650AH. Ya, karakternya kita sudah bisa melihat perbedaannya seperti itu. Dan hasil yang terakhir yaitu FTL 610W yang versi bensin. Dan lihat teman-teman, pembumbungannya ini tinggi ya, dan hasilnya efektif. Lebar paritnya juga sama seperti ini, sekitar kurang lebih 50 cm. Aktualnya kurang lebih sekitar 47 cm. Dan hasilnya seperti ini. Jadi karakternya itu memang lebih oke dibanding dengan kedua mesin yang barusan kita bandingkan, FTL 610W. Oke, jadi kurang lebih seperti itu karakteristik yang berbeda dari ketiga mesin ini. Dan dari ketiga mesin ini memiliki harga yang berbeda-beda. Per saya syuting hari ini di bulan November, untuk harga ketiga mesin ini yaitu di sini. Sekarang harga sudah tahu dan tergantung kebutuhan teman-teman semua. Untuk yang paling simple yaitu FTL 820, bisa bajak di sawah juga. Untuk spesialis di ladang kering bisa FTL 650A atau AH, dan untuk yang paling multifungsi yaitu FTL 610W, G atau D. Semua tergantung kebutuhan teman-teman semua. Sekarang teman-teman tinggal pilih yang mana yang cocok. Oke, mungkin seperti itu aja video saya kali ini. Untuk teman-teman semua yang masih penasaran, boleh komentar di bawah atau WhatsApp di sini untuk mengetahui dari ketiga mesin kultivator ini. Oke, dari saya Rizky Maulana. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Dan sampai jumpa lagi.